Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Kamalia, Kepala TK Masjid Kroya, yang beralamat di Jalan Merak, Desa Bajingkulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Taman Kanak-kanak Masjid Kroya merupakan lembaga pendidikan anak usia dini di bawah naungan Yayasan Miftahul Huda Kroya, berdiri pada tanggal 22 April tahun 1979. Visi TK Masjid Kroya adalah membentuk generasi soleh-solehah yang berakhlak mulia, cerdas, ceria, kreatif, dan mandiri. Adapun misi TK Masjid Kroya adalah 1. Menanamkan pendidikan agama Islam sejak dini. 2. Melatih sikap dan perilaku Islami. 3. Melatih membiasakan beribadah. 4. Bekerjasama dengan semua pihak dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 5. Menjadi sekolah unggulan di Kecamatan Kroya. Kurikulum TK Masjid Kroya adalah kurikulum integrasi antara kurikulum dinas dengan kurikulum sekolah, atau mengikuti kurikulum yang ada di Rodotul Atfal. TK Masjid Kroya adalah lembaga terpadu terdiri dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan taman penitipan anak. Adapun kelompok bermain terdiri dari 1 rombel dengan dibimbing oleh 2 orang guru. Sedangkan taman kanak-kanak ada 7 rombel dibimbing oleh 15 guru. Adapun guru pendidikan agama Islam ada 3 orang, karyawan ada 2 orang, jumlah guru dan karyawan semua ada 22 orang. Inilah guru TK Masjid Kroya yang selalu membimbing dan mendampingi peserta didik dengan sabar dan penuh kasih sayang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan program pengembangan pendidikan agama Islam di TK Masjid Kroya. Pengembangan pendidikan agama Islam di TK Masjid Kroya ada 2 macam, akademik dan non-akademik. Adapun program pendidikan agama Islam yang akademik adalah 1. Mengaji qiraati. Setiap hari, anak mengaji qiraati yang tujuannya adalah agar sedini mungkin anak-anak dikenalkan huruf hijaiyah, supaya lulus dari TK sudah bisa mengenal huruf hijaiyah dengan baik dan benar untuk bekal di masa yang akan datang. Pembimbing qiraati di sekolah kami bukan merupakan guru kelas, akan tetapi guru yang sudah mumpuni di bidang pendidikan agama Islam. Program pendidikan agama Islam akademik yang kedua adalah praktek wudhu. Program ini tentu merupakan program pendukung praktek sholat. Peserta didik diberikan pengarahan terkait tata cara wudhu yang benar, serta doa-doa yang menyertainya. Peserta didik diberi waktu untuk mempraktekkan langsung, agar mereka dapat lebih paham dan mudah mengingat urutan wudhu, tentu dengan bimbingan seorang guru. Program pendidikan agama Islam akademik yang ketiga adalah praktek sholat. Anak usia dini merupakan sosok individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Perkembangan anak merupakan proses perubahan perilaku dari tidak matang menjadi matang, dari sederhana menjadi kompleks. Adapun tujuan praktek sholat adalah
mengenalkan dan menanamkan sedini mungkin terhadap anak-anak dalam meningkatkan kemampuan sholat beserta gerakan sholat. Program tersebut dilaksanakan dengan sesuai jadwal masing-masing kelompok. Pelaksanaan praktek sholat dilaksanakan secara berjamaah. Anak laki-laki bergantian untuk menjadi imam. Pelaksanaannya sewaktu-waktu di masjid, tujuannya agar anak mengenal tempat ibadah agama Islam. Program pendidikan agama Islam akademik yang keempat adalah hafalan Asmaul Husna. Di sekolah kami setiap hari sebelum belajar, anak-anak menghafalkan Asmaul Husna yang bertujuan agar anak bisa mengetahui sifat-sifat Allah melalui nama-namanya tersebut. Mereka akan mengenal keagungan dan kekuasaan Allah yang tiada bandingannya, sehingga rasa cinta dan takut kepada Allah akan muncul menjadi modal keimanan yang sangat besar bagi masa depannya. Program pendidikan agama Islam akademik yang kelima adalah hafalan doa sehari-hari. Program hafalan doa sehari-hari disampaikan setiap hari kepada peserta didik, karena untuk membiasakan peserta didik setiap akan melakukan sesuatu dengan diawali berdoa. Peserta didik dibimbing untuk menghafalkan doa sehari-hari, seperti doa sebelum dan sesudah makan, doa sebelum dan sesudah tidur, dan lain-lain. Dengan harapan semoga peserta didik akan terbiasa dan hafal untuk melakukannya di rumah. Program pendidikan agama Islam akademik yang keenam adalah hafalan surat pendek. Anak usia dini adalah usia yang sangat menentukan di masa depan, karena usia dini adalah usia emas atau golden age. Oleh karena itu, penting untuk diberikan pendidikan tentang keagamaan. Program hafalan surat pendek di sekolah kami disampaikan sebelum masuk pelajaran inti, karena anak-anak masih fokus untuk mengikutinya. Hafalan surat pendek disampaikan dengan metode klasikal dan dengan mendengarkan melalui audio yang ada di masing-masing kelas dengan dibimbing oleh seorang guru. Program pendidikan agama Islam akademik yang ketujuh adalah hafalan hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Anak usia dini sangatlah perlu diberikan materi hadis melalui hafalan dengan metode mendengarkan, karena hadis sebagai pedoman utama setelah Al-Quran. Adapun tujuannya adalah agar anak dapat mengamalkannya. Adapun program pendidikan agama Islam yang non-akademik adalah 1. Manasik haji. Program manasik haji tentu merupakan program non-akademik yang setiap tahun di bulan Dzulhijjah selalu dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menanamkan sikap religius terhadap peserta didik, sekaligus mengenalkan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Program pendidikan agama Islam non-akademik yang kedua adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW merupakan program pendidikan agama Islam di TK Masjid Kroya yang selalu diperingati setiap tahun dengan melalui pengajian, baik pengajian peserta didik maupun pengajian pada orang tua murid. Tujuannya adalah 1. Supaya mengenal dan cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tujuan yang kedua adalah supaya dapat mencontoh dan meneladani akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Tujuan yang ketiga, supaya bersemangat dalam menjalankan dan mensyiarkan ajaran agama Nabi besar Muhammad
dan menjalankan syariat Islam. Program pendidikan agama Islam non-akademik yang ketiga adalah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj merupakan hari di mana perjalanan spiritualitas yang sangat luar biasa bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun sekolah kami memperingatinya melalui pengajian dan pawai ta'aruf bersama Taman Pendidikan Al-Quran Miftahul Huda Kroya, SD Islam Plus Masyitoh Kroya, Pondok Pesantren Miftahul Huda Kroya, Pondok Pesantren Al-Hidayah Kroya, dan lain-lain. Adapun tujuan yang pertama adalah untuk mempererat dan memperkokoh kebersamaan dan saling menghormati, mengenal lembaga-lembaga di bawah naungan Yayasan Miftahul Huda Kroya. Tujuan yang kedua adalah mengingat kembali kisah spiritualitas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Adapun program pendidikan agama Islam non-akademik yang keempat adalah kunjungan pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam untuk mencari ilmu dengan sistem asrama. Kiai sebagai sentral figurnya, masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya. Adapun tujuan kami mengenalkan peserta didik ke pondok pesantren adalah agar peserta didik sedini mungkin sudah mengetahui tentang pengasuhan di pondok pesantren dan mengetahui sistem pendidikan pesantren agar peserta didik termotivasi untuk mondok di pesantren. Demikian pengembangan pendidikan agama Islam di TK Masyitoh Kroya tahun pelajaran 2019-2020 dan pembelajaran daring saat ini. Dengan harapan semoga guru pendidikan agama Islam TK Masyitoh Kroya dalam menyampaikan materinya selalu memiliki acuan atau pedoman dalam melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan. Kami keluarga besar TK Masyitoh Kroya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari teman-teman, orang tua murid, dan Bapak Ibu semuanya. Semoga dicatat menjadi amal ibadah. Amin. Kami berharap video pembelajaran ini bermanfaat untuk rekan-rekan pendidik anak usia dini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.